Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joni Suwanto Hasibuan, calon guru penggerak Angkatan 11 yang berasal dari SD Negeri 34 Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini, teman-teman sekalian, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.4. Silakan disimak. Dan bagi teman-teman PGP Angkatan 11, semangat. Mungkin seperti itu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi juga menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan kelebihan. Dapat dilihat di slide ini. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, lalu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif, lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, lalu mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang berlaku. Kasus 1, Aisyar tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya, dan dapat dilihat di video ini. Ya. Aisyar, ini Bapak dengar ya, Pak Joni dengar kamu itu marah-marah di kelas. Nah, coba jawab. Nah, kata teman-teman, kamu marah-marah di kelas. Apa sebabnya kamu marah-marah di kelas? Iya Pak, karena Satria itu nyontek saya. Oh, seperti itu. Jadi kamu tahu kalau Satria nyontek? Iya. Lalu ketika kamu marah, itu apa yang kamu lakukan? Saya bentak-bentak Satria Pak. Oh, seperti itu. Ya, gini, Aisyar ya, memang ketika kita melakukan pekerjaan, sudah belajar dicontek, itu Bapak yakin. Mungkin kalau Bapak pun seperti itu, mungkin Bapak juga marah, ya, seperti itu. Tapi, tentunya perbuatan marah itu menurut Aisyar bagus tidak? Tidak bagus Pak. Nah, oke. Kalau tidak bagus ya, kira-kira gini. Kalau di dalam keyakinan kelas kita, kira-kira perbuatan marah tersebut melanggar tidak? Iya Pak, melanggar. Nah, kalau melanggar keyakinan kelas yang di mananya, Nak? Saling menghormati antar teman. Oke, baiklah Nak ya. Jadi Bapak jelaskan sedikit. Bahwasanya marah itu kita sebagai seorang muslim pun dilarang ya. Nah, dilarang, tidak boleh marah, harus menahan marah ya. Jadi kalau hadis itu menyebutkan, kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah ya. Kira-kira kamu menyesal nggak, Nak, setelah kamu marah-marah kepada Satria tersebut? Iya Pak, saya menyesal. Oke, nah seharusnya keyakinan yang harus kamu lakukan ketika marah itu seperti apa? Keyakinan yang harus dilakukan ketika marah? Saya harus lebih bersabar. Oke, lebih harus bersabar ya, Nak ya. Iya, karena memang Allah juga katakan, Nak ya, innallaha ma'as-sabirin ya. Jadi sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang sabar, seperti itu. Lalu kira-kira sekarang yang Aisyar lakukan gimana sekarang? Kalau sudah menyadari bahwasanya marah itu tidak baik, yang harusnya bersabar, kira-kira yang harus dilakukan Aisyar gimana? Saya harus lebih sabar jika ada teman yang mencontek.
Oh iya, nah oke. Setelah itu, seandainya masih ada teman yang mencontek, apa yang Aisyah lakukan? Pertama, saya nasihati, Pak. Kedua, jika masih mencontek, saya akan laporkan kepada Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih Aisyah ya. Jadi, apa namanya? Cukup ya. Mudah-mudahan besok kawannya yang mencontek itu segera tidak mencontek lagi dan Aisyah itu semakin menjadi orang yang sabar ya. Oke, sekarang silakan ke kelas Aisyah ya. Terima kasih Aisyah. Salam Aisyah. Ya. Nama saya Aisyah Hadani Robi dari kelas 6. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Pak Jokmi terkait perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya kasus 2 yaitu Aufal sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal dan dapat dilihat di video ini. Siapa namanya? Aufal, Pak. Aufal. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Bapak dengar ada laporan ke Bapak bahwasanya Aufal ini suka datang terlambat ke sekolah. Benar? Benar, Pak. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya Aufal ya. Seingat kamu udah berapa kali Aufal terlambat selama ini? Udah banyak, Pak. Nggak ingat. Oke, kalau sudah banyak nggak ingat. Menurut kamu, menurut Aufal, datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Kesalahan. Iya, ya. Harusnya datang harus tepat waktu ya, seperti itu. Gini, Aufal. Jadi berbuat kesalahan itu, Aufal itu manusiawi. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, itu hal biasa. Hanya saja kita harus harus berusaha untuk menyesalinya dan memperbaikinya seperti itu ya. Jadi kalau kita sering telat berarti harus tidak telat lagi dalam bersekolah. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira apa yang menyebabkan Aufal itu kok bisa telat datang ke sekolah? Saya kemalaman tidurnya karena saya sering main HP. Oh gitu ya. Jadi kalau bangun pagi susah ya? Iya. Iya. Jadi gini anak-anak sekalian. Ya kan sudah Bapak sampaikan. Main HP itu boleh, ya, main HP, tetapi HP itu digunakan untuk apa? Untuk belajar ya. Jadi untuk belajar saja. Jadi jangan sampai malam tidurnya terlalu malam. Jadi sekarang kita cari solusi nak ya. Kita cari solusi bagaimana agar Aufal itu tidak telat lagi untuk datang ke sekolah. Aufal tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau Aufal tahu, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Aufal langgar? Disiplin, Pak. Oke, disiplin ya. Penting tidak disiplin itu nak? Penting, Pak. Jadi disiplin itu penting karena kita harus menghargai waktu ya. Nah, waktu itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, termasuk dengan menuntut ilmu yaitu belajar ya. Karena Aufal tahu kan dengan surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr tahu kan Aufal? Iya, wal asr ya. Innal insana lafi khusr ya. Demi waktu. Nah, karena waktu itu ya nggak bisa diulang lagi. Kalau kita disiplin kan pekerjaan apapun ya itu tidak akan menumpuk ya. Kita juga menghargai waktu itu sama halnya seperti kita menghargai orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Kira-kira Aufal menyesal tidak karena sering terlambat datang ke sekolah? Iya, Pak. Saya menyesal. Iya, menyesal ya. Ya, jadi kalau menyesal sesuatu yang disesali itu tentunya tidak diulangi lagi seperti ya, bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, sekarang ini. Nah, gimana? Kalau Aufal menyesal, lalu apa yang Aufal lakukan? Nah, kira-kira solusinya apa? Biar Aufal tidak datang terlambat lagi. Ya, Pak. Saya tidak akan bermain HP hingga larut malam. Oh iya, jadi tidur lebih awal ya. Menggunakan HP boleh, tetapi hanya untuk pelajaran saja. Sudah, alhamdulillah nak ya. Aufal sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan ke depannya Aufal tidak datang terlambat lagi. Seperti itu ya Aufal ya. Oke, nah sekarang
Kalau sudah seperti itu, silakan Aufal masuk ke kelas. Terima kasih. Ya. Salam. Nama saya Aufal Maram, saya kelas 6 SD 34 Oku. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Joni untuk menemukan solusi karena kesalahan saya yang saya lakukan yaitu sering datang terlambat ke sekolah. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha untuk tidak terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah sedikit penjabaran dari demonstrasi konstekstual modul 1.4 yang dapat saya sampaikan atau paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi. Salam guru penggerak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.